Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Purnamasari, NIM 1710274, Prodi Ilmu Pemerintahan Karyawan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pemanfaatan dan fungsi lahan adat Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang adat dan hak-hak adat di atas tanah Provinsi Kalimantan belum cukup memadai menjamin kepastian hukum perlindungan hak atas tanah (HAT). Tanah dan hutan memiliki arti yaitu yang sangat penting bagi masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun masyarakat Dayak menjadikan hutan sebagai salah satu tempat pencarian makan, dan selain hutan juga dijadikan tempat tinggalnya para leluhur, sehingga tanah dan hutan adat bagi masyarakat Dayak yaitu tidak hanya memiliki fungsi ekonomi saja, akan tetapi juga merupakan fungsi religius magis. Pada tanggal 16 Februari 1991, yaitu Gubernur dari Kalimantan Tengah mengeluarkan yaitu sebuah instruksi yang bernomor 590/02 BPN mengenai yaitu penerbitan tanah adat dan juga tanah negara yang dimana dikuasai oleh masyarakat. Dari lahan gambut ini mengandung hampir 70% biomas total hutan di Kalimantan Tengah serta stok karbon bawah permukaan sebesar 9 gigaton. Demikian dari presentasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahman, NIM 1710278 dari Ilmu Pemerintahan. Pada hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemanfaatan dan fungsi lahan adat di Kalimantan Tengah yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh teman saya yaitu Nur Fadila. Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang kerangka teori. Untuk tahap pertama yaitu mengambil dari teori keadilan John Raw dan teori hukum progresif yang terkait dengan sengketa tanah. Maka kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan juga untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lain. Yang sebelumnya, yang sedemikian rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya angka kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan hutan adat tersebut. Teori Sapikni hukum itu yaitu Polres Jiwa Rakyat Roderick van Sapikni 1779-1861 pada abad ke-19 telah menggambarkan bahwa hukum dipahami yaitu sebagai salah satu perwujudan suatu jiwa masyarakat atau jiwa rakyat yang paling penting dan bergulir terus bersama di dalam sebuah budaya rakyat itu sendiri. Menurut Sapikni, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak dan karakter bangsa, yang merupakan hanyalah hukum cerminan hukum adat itu sendiri, dan berkembang dan harus dipandang sebagai suatu hukum kehidupan sejati dari sebuah hukum adat.
Ia ditemukan legislasi hanya penting dalam selama ini dan memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu. Pembahasan, dan saya akan masuk pada pembahasan. Menurut Tanhar, masyarakat hukum ialah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan juga teratur dengan mempunyai suatu kekuasaan sendiri dan kekuasaan baik sendiri yang baik berwujud ataupun tidak berwujud. Dan hubungan antara masyarakat dengan tanah itu sendiri menurut hukum adat sangat erat. Busar Muhammad bahwa dalam hukum adat antara masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang didudukinya yaitu terdapat hubungan yang erat sekali dan itu bersifat religio magis, yang berarti persoalan hukum adat selalu bersentuhan dengan magis yang ada di hutan atau area Kalimantan itu sendiri. Masyarakat hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah dikenal dengan masyarakat adat Dayak, yaitu kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul dan dalam suatu wilayah geografis, tentu dalam hal ini di wilayah Kalimantan Tengah. Nilai sosial budaya yang khas dan berdaulat serta atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan hidup selanjutnya yang mereka kelola di dalam hutan adat itu sendiri. Komunitas masyarakat adat di Nusantara dan juga peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMKAN yang pertama pada bulan Maret 1999 dan berdasarkan data dari Aman Kalteng blogspot.com diakses pada tahun 2021 itu menjelaskan bahwa hukum adat dan hutan adat merupakan tanah ulayat yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piko Haryono, program studi ilmu pemerintahan kelas karyawan, NIM 1710276. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba untuk mengulas sedikit atau berbagi pengalaman terkait masalah pemanfaatan dan fungsi lahan adat yang ada di Kalimantan Tengah. Ini pada mata kuliah politik dan hukum agraria. Jadi di sini perlindungan hukum dalam hal ini ada 3 produk hukum daerah atau regulasi perlindungan hukum bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Contohnya yaitu masalah mengatur dengan terkait pedoman, yaitu dalam hal pembukaan lahan oleh masyarakat. Terus potensi yang ada di daerah untuk melindungi kearifan lokal masyarakat adat atau produk hukum daerah tersebut. Jadi contohnya itu berupa peraturan gubernur nomor 15 tahun 2010, yaitu isinya tentang pedoman pembukaan lahan dan juga pekarangan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah ini yaitu menunjuk bahwa sebenarnya ada keinginan dari pemerintah daerah Kalimantan Tengah ini untuk melindungi kearifan lokal masyarakatnya di Kalimantan Tengah terkait cara membuka lahan ataupun berladang yang merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Tengah. Ada perbedaan dengan keadaan alam yang ada di wilayah Pulau Jawa antara Kalimantan dan Kalimantan Tengah, khususnya area ataupun lahan yang akan
diperuntukkan untuk ditanam, merupakan area yang luas dan memerlukan alat tertentu. Jadi jika seandainya kita melarang atau dilakukannya pembakaran lahan, merupakan itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, itu dalam mempersiapkan ladang. Jadi ada bahasa lain tuh, istilahnya tuh bahasa daerah sana tuh huma gitu, yaitu dengan cara membakar ladang tersebut. Dalam pelaksanaannya tuh itu merupakan sistem berladang. Jadi aturan-aturan adat atau kegiatan atau ritual adat sebelum masyarakat Kalimantan mempersiapkan ladangnya itu, jadi tidak hanya serta-merta dibakar dengan serampangan atau sembraut gitu. Jadi di sini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi terdapat ketentuan-ketentuan atau izin bagi masyarakat yang untuk bercocok tanam dan berencana membuka lahan ya dengan cara dibakar, dan pembakaran lahan yang sudah diizinkan oleh aturan tersebut dan memiliki izin ketat, yaitu jika ingin membakar lahan yang luasnya kurang dari 1 hektar, maka terlebih dahulu harus memperoleh izin dari RT setempat atau RW. Dan jika ingin melakukan pembakaran lahan, yaitu ya dengan bergotong royong bersama-sama, dan juga dijaga agar tidak meluas ataupun merambat kemana-mana ke lahan orang. Jadi terkait masalah pembukaan lahan, pemanfaatan lahan yang ada di Kalimantan, saya rasa itu saja dulu penjelasan saya. Mungkin lain kali atau di waktu yang akan datang mungkin kita bisa berbagi atau sharing lagi. Saya rasa itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelia Putri, NIM 17102070 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai praktik penguasaan sumber daya alam di sektor perkebunan. Nah, di mana perspektif historis permasalahan agraria pada hakikatnya telah berlangsung sangat lama. Secara historis dapat dilacak sejak era kolonial melalui penerapan prinsip-prinsip liberal di dalam pengelolaan sumber daya alam. Para elit setempat dijadikan sebagai perantara yang menghubungkan pemerintah kolonial dengan para petani, menggarap untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sistem ini memosisikan para elit memiliki hak-hak istimewa, sedangkan petani semakin terjepit dengan berbagai kewajiban-kewajiban seperti pajak yang harus dipenuhi, dan sistem ini menciptakan ekonomi dualistik karena masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor dan secara bersama mereka masih tergantung dengan pola pertanian yang subsistem. Selanjutnya, konflik perkebunan sawit, di mana respon masyarakat adat Dayak pasca berakhirnya terjadinya rezim otoritarian, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan peluang kepada aktor-aktor lokal untuk menerjemahkan ulang konsep dan juga praktik pengelolaan sumber daya alam. Nah, gerakannya kembali ke UUPA yang mengakui hak perorangan, yaitu turun-temurun, hak milik mutlak, hak komunal, dan juga hak ulayat. Setelah itu, kelembagaan pertanahan tradisional lainnya menjadikan relevan dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat dibandingkan dengan sistem kepemilikan yang sepenuhnya ditentukan oleh negara. Konflik agraria di sektor perkebunan sawit merupakan warisan konflik yang sudah sejak lama, yaitu dari oknum birokrat.
di mana yang cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rama Fikri, NIM 18102044. Proyek Gambut Soeharto dan Ekspansi Panai. Talekung Panai yaitu salah satu desa yang berdampak proyek sawah gagal yang dikenal dengan proyek lahan gambut atau biasa disebut dengan PLG sejuta hektar. Pada era Presiden Soeharto sekitar pertengahan 1990-an. Kegagalan PLG jadi titik masa hilangnya sejumlah ikan dan vegetasi yang jadi sumber penghasilan mereka. Belida, bakut, peang, dan kerandang merupakan jenis-jenis hewan yang sangat sulit ditemukan setelah terjadinya PLG. Pada masa pembalakan hutan masih legal, gelam kurang berarti bagi warga dan kini mengalami terancam ekspansi perkebunan sawit. Iwan, aktivis Yayasan Petak Danum, yaitu mengatakan perusahaan sawit juga memanfaatkan warisan PLG. PLG itu sebagai akses yang dimanfaatkan perusahaan kanal dan badan jalan. Gelam sebenarnya bisa diandalkan. Selanjutnya yang jadi masalah, banyak warga lain, desa-desa lain ikut mencari gelam di daerah kami. Kalau cuma untuk orang dalam, kemungkinan masih ada. Tapi kalau untuk daerah luar, ada juga yang dari Muara Dadahub ikut mencari ke daerah kami. Memang enaknya cari uang itu dengan cara mencari gelam. Selesai jadi duit, itu harus menunggu besar dulu. Kalau yang batangan atau kecil harga 500 sampai 600. Itu hanya untuk sepanjang 2-3 meter ujungnya. Karena kondisi ini, sebagian warga mau tak mau mencari penghasilan dengan jadi buruh di perkebunan sawit. Harlianson juga bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit. Menurut dia, kalau masyarakat terus menjual tanah sampai ke tepi sungai pun akan dibeli oleh perusahaan sawit. Situasi ini lebih menantang ada di Pulau Pisau dan di desa yang berdampingan dengan Taman Nasional Sebangau. Ini merupakan pemukiman eks-transmigrasi yang datang pada tahun 1989. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Wahyudi. Saya dari program studi ilmu pemerintahan Stisi Raja Haji Tanjung Pinang. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekelompok saya, yaitu berpenutup. Masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari identitas dari sebuah negara tercinta di ini. Bahkan keberadaan dari hukum adat tersebut telah ada sebelum negara ini terbentuk. Kesatuan dalam masyarakat hukum adat telah dilengkapi dengan berbagai hak-hak yang telah dimiliki sebagian dari HAM, yang setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan hak-hak yang ia punya, sehingga tentunya tidak elok apabila pemerintah sebagai suatu manifestasi penguasa dalam hal banyak laksanakan tugasnya, memproteksikannya dengan cara membuat sebagai regulasi saja tanpa melihat pada tataran implementasinya. Meminjam teori law enforcementnya Lawrence Berman, yaitu untuk mewujudkan supremasi hukum, maka paling tidak dibutuhkan 3 buah fondasi yang saling menguatkan, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Regulasi yang baik secara substansi, perangkat hukum yang bijak dan adil, serta respon masyarakat yang baik terhadap berbagai aturan-aturan yang tentunya bisa mengakomodasi atau mengakomodir berbagai kepentingan rakyat, dan hal tersebut sejalan dengan keinginan setiap warga negara yang mengkehendaki, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga untuk itu diharapkan pemerintah daerah dan khususnya pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang diwacanakan sebagai ibu kota di masa depan tentu
tentu harus mempersiapkan berbagai hal, menyelesaikan berbagai problem-problem yang ada di masyarakat. Untuk apa lagi kalau bukan mewujudkan suatu wacana tersebut, terutama dalam hal memperhatikan dalam hal mengimplementasikannya norma-norma dari berbagai setiap regulasi yang dibuat dalam, terutama kaitannya dengan yaitu perlindungan hukum apabila terdapat ekstensi masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah. Saran, dengan adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai hal-hal apapun dalam apalagi hal hukum, pastinya membuat masyarakat lebih aman dan bisa menyelesaikan sengketa yang ada di lingkungan ataupun juga permasalahan-permasalahan yang timbul yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saran, dengan adanya kebijakan ataupun perhatian pemerintah terhadap hukum agar bisa menjaga hak-hak manusia atau masyarakat yang ada apalagi mengenai tanah adat, sengketa yang terjadi akibat tanah bisa terselesaikan dengan membicarakan dan menemukan solusi yang untuk kebaikan bersama. Keamanan lingkungan masyarakat tanpa dikaitkan adanya pertikaian, pemanfaatan tanah lebih memperhatikan menjaga lahan, hutan, melindungi dan tidak membakar hutan dengan cara membakar hutan secara sengaja atau tidak meminta izin terlebih dahulu, menjaga lahan untuk hutan untuk cocok tanam agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah dan negara. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.